Digital influencer. Fenomena influencer menjadi hal yang tidak bisa dielakkan di era digital saat ini. Perkembangan media sosial membuat siapapun yang memiliki pengaruh atau influence dan memiliki jumlah followers yang besar dapat menjadi influencer. Influencer dapat dijangkau melalui website dan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Influencer dapat berperan menjadi fotografer fashion, blogger yang menjelajah kuliner, serta eksekutif pemasaran yang disegani di LinkedIn. Terdapat 4 tipe digital influencer. Yang pertama, mega influencer, yang kedua, makro influencer, yang ketiga, mikro influencer, dan yang terakhir, nano influencer. Streamer adalah seseorang yang melakukan siaran langsung atau live stream melalui platform online seperti YouTube, Twitch, dan Facebook untuk berbagi konten dengan audiens mereka secara real time. Streamer biasanya menyiarkan berbagai jenis konten seperti bermain video game, membuat karya seni, berdiskusi dengan pengikut, bahkan berbagi pengalaman sehari-hari. Streamer dapat memperoleh pendapatan dari sponsor, donasi pengikut, iklan, dan langganan di platform tempat mereka siaran. Jadi selanjutnya ada emotional labor. Jadi di sini ada dua pandangan, namun aku mau langsung aja gimana sih menurutku dari dua pandangan tersebut. Jadi emotional labor merupakan sesuatu pengelolaan emosi seorang baik verbal atau non-verbal, suatu pengelolaan ekspresi seseorang dengan itu tuh diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Contohnya dunia digital influence atau streamer. Di kedua ini dia tuh membuat personal branding dia sesuai dengan keinginan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Semisal digital influencer nanti mereka di-endorse barang, nanti semisalnya ada produk kecantikan, jadi dia kayak, oh ini bagus banget gitu, ini cocok buat kalian yang tone skinnya seperti ini gitu. Dan streamer semisal dia brandingnya di awal dia itu ramah ke anak kecil atau video ini cocok di semua umur, itu mereka bakal terus seperti itu agar traffic mereka itu konstan dan makin meningkat. Ini adalah dampak dari emotional labor. Dampak dari emotional labor sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Pertama, untuk yang negatif ada burnout, di mana salah satu konsekuensi paling umum dari emotional labor, yang dimana terdapat kelelahan secara fisik, emosional, maupun mental yang disertai dengan penurunan motivasi, kinerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kelelahan emosional atau emotional exhaustion. Di sini, seseorang terus-menerus menahan atau mengubah emosinya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan kelelahan secara emosional. Yang ketiga, stres dan kecemasan. Beban emosional yang berat dapat meningkatkan stres dan kecemasan, terutama jika individu merasa bahwa emosi mereka tidak dihargai. Yang keempat, perilaku negatif. Ketidakmampuan dalam mengelola emosional labor dapat menyebabkan perilaku negatif di tempat kerja, seperti peningkatan konsumsi alkohol dan juga obat-obatan. Untuk dampak emosional labor yang positif, yang pertama ada peningkatan kesehatan mental. Di sini, mengelola emosi yang baik dengan melalui emosional labor dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Individu yang terampil dalam emosional labor seringkali lebih produktif dengan kemampuan untuk mengelola emosi dan berinteraksi secara positif dengan individu yang lainnya. Ketiga, meningkatkan empati dan hubungan sosial. Melalui pengelolaan emosi, individu dapat meningkatkan empati terhadap orang lain, yang penting dalam membangun hubungan sosial untuk di dunia ke depannya. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Emotional labor juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk pengelola emosi, individu dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih rasional, terutama dalam situasi stres atau konflik. Oke, selanjutnya itu ada tantangan emotional labor dalam dunia digital, khususnya bagi influencer. Itu adalah upaya yang dilakukan influencer tersebut untuk mengelola emosi pribadi agar tetap selaras dengan harapan audiens. Mereka sering harus memperlihatkan sisi yang ceria, ramah atau penuh energi, walaupun mereka sedang merasa stres atau ada masalah pribadi.
Nah, jadi contoh tantangan emosional labor bagi influencer itu yang pertama, tetap ceria meski ada masalah pribadi. Jadi seorang influencer yang udah terkenal karena kontennya yang positif dan inspiratif, mereka tuh harus selalu tersenyum dan memberikan energi positif dalam setiap vlognya, walaupun dia sedang ada masalah. Yang kedua itu menghadapi kritik atau cyberbullying. Influencer tuh harus memberi respon dengan tenang atau mengabaikan komentar negatif atau hate comment walaupun mereka merasa sakit hati atau emosi, demi untuk menjaga citra profesional di depan kamera. Selanjutnya tuh ada tekanan untuk selalu tampil sempurna. Influencer fashion atau yang berhubungan sama kecantikan mungkin merasa tertekan karena harus selalu tampil menarik setiap saat. Walaupun kondisi fisik atau mentalnya sedang tidak mendukung pada saat itu. Yang keempat itu harus memenuhi ekspektasi audiens secara konsisten. Seorang influencer gaming khususnya harus tetap antusias, berinteraksi aktif atau menghibur penonton selama live streaming. Walaupun durasi live streamingnya itu panjang dan melelahkan. Yang terakhir itu ada berjuang dengan konten yang tidak asli. Influencer kadang harus pura-pura menyukai produk yang mereka promosikan demi memenuhi kontrak brand. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mendukung atau menggunakan produk tersebut. Nah, di sini ada contoh nyatanya. Yang pertama itu ada Rachel V-nya. Influencer ini sering terlihat membagikan momen bahagia, tetapi ia pernah terbuka mengenai tekanan yang ia alami karena harus selalu baik-baik saja di depan audiens. Yang kedua itu ada PewDiePie, seorang YouTuber terkenal. PewDiePie pernah berbicara tentang tekanan untuk terus konsisten menghibur jutaan pengikutnya, meskipun merasa lelah atau tidak termotivasi. Nah, yang terakhir yaitu contoh praktik emosional labor di kalangan influencer. Salah satu contohnya yaitu Rachel V-nya, yang tumbuh melalui Instagram, memiliki self-branding yang mampu mengikat publik untuk lebih jauh mengenai dirinya ataupun menjadi fans. Pada kasus di Indonesia, influencer dari Instagram yang cukup dikenal bernama Rachel V-nya. Akun Instagram milik Rachel V-nya dengan username @rachelv-nya memiliki 8,2 juta followers. Konten yang diunggah oleh Rachel V-nya banyak menyangkut mengenai kehidupan pribadinya, terutama pada anaknya. Di beberapa postingan Rachel V-nya juga berhubungan bagaimana hubungannya dengan cara ia mendidik anaknya. Selain itu, Rachel V-nya kerap kali mengunggah foto ataupun video dikala dirinya berlibur di berbagai negara. Bagi peneliti, Rachel V-nya memiliki self-branding yang cukup mencolok dan bisa menyebabkan dirinya mampu menjadi salah satu influencer di Instagram.